ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. الصراط المستقيم. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwafillah, pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian istiqomah kita di tempat spesial kan? Di Masjid Nurul Ikhlas, tempat Kiai Ahmad Salimun MA. Nah, jadi kalau maghrib biasanya di Masjid Nurul Ikhlas ini ada juga pengajian tadi ya. Nah, tadi kitab Fathul Qorib, kemudian setiap hari Kamis kitab Bidayatul Hidayah tadi ya. Nah, Bidayatul Hidayah. Nah, jadi bagi pemirsa yang ada kesempatan, mari kita datang ke Masjid Nur Ikhlas untuk mengikuti pengajian Fathul Qorib dan kitab Bidayatul Hidayah. Nah, Fathul Qorib bab apa tadi? Atat? Salat jamaah. Bidayatul Hidayah kan? Oh, kurban ya. Bidayah amal. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat yang ke 100 berapa tak? Lupa saya. 155 ya. 155 ayatnya 157, yaitu ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Sudah siap tuh Tat? Ayat 158. Nah, tadi ya. 58. A'udzu billahi 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Innas safa wal marwah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk min sya'airillah, daripada
syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang berkunjung ke al-bait, maksudnya berhaji ke Baitullah, au i'tamara, atau dia melakukan umrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya, ayyatawafa bihima, bahwa ia bertawaf di antara Safa dan Marwah tersebut. Maksudnya lari daripada Safa ke Marwah dan balik lagi dari Marwah ke Safa. Wa man tatawwa'a khaira, dan siapa yang tatawwa'a, berbuat dengan kerelaan hati, khaira, akan sebuah kebaikan, fa innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Nah, ini ayat dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-158. Apa kata Syekh rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan yukhbiru ta'ala anna as-Safa wal Marwah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berita bahwasanya Safa dan Marwah itu, Safa dan Marwah, wahuma ma'rufan. Jadi sedangkan keadaan keduanya itu diketahui. Safa, Marwah itu dua tempat yang telah terkenal atau diketahui keberadaannya di kalangan orang-orang Arab, termasuk juga umat kita, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min sya'airillah, termasuk dari syiar-syiar Allah. Nah, jadi sya'air itu jamak dari syiar. Apa itu syiar? Apa itu sya'air? Ya. Syiar itu ay a'lami dinihi dhahirah. Nah, jadi syiar itu adalah tanda agama Allah yang zahir. Jadi kita ini punya tanda dalam beragama. Salah satu tanda zahir itu adalah melakukan sa'i dari Safa ke Marwah, kemudian balik lagi dari Marwah ke Safa. Makanya kata para ulama kita, sesuatu yang mesti dinampakkan itu harus dinampakkan dalam ibadah itu. Sesuatu yang disembunyikan silahkan disembunyikan. Nah, gitu. Termasuklah ibadah sa'i ini termasuk syiar, maka dia dinampakkan sebagai bentuk memuliakan ajaran agama. Nah, gitu. Allati ta'abbadallaha biha ibaduh. Yang jadi syiar yang zahir yang beribadah kepada Allah dengannya siapa? Hamba-hambanya. Nah, jadi dengan syiar ini hamba tadi beribadah kepada Allah. Wa idza kana min sya'airillah, dan apabila Safa dan Marwah itu termasuk dari syiar-syiar Allah, faqad amarallahu bita'zimi sya'airihi, maka benar-benar Allah itu memerintahkan mengagungkan syiar-syiarnya. Makanya kalau ada orang mengatakan kita itu tidak boleh memuliakan tempat-tempat tertentu, sementara agama sendiri menyuruh. Apa contohnya? Hajar Aswad sunnah dicium, kan itu kan? Kemudian dianjurkan kita itu bergelantungan di dinding Ka'bah, kan itu kan? Multazam itu. Apa lagi? Salat di belakang makam Ibrahim. Jadi Islam itu memerintahkan kita memuliakan tempat-tempat, waktu-waktu atau benda-benda yang memang ada unsur kemuliaan di situ. Nah, itu dia. Asalkan tidak menjadikan itu Tuhan selain dari Allah. Nah, gitu. Kalau kita mencium
Hajar Aswad karena kita disuruh memuliakannya, ini dapat pahala. Tapi kalau kita mencium itu, menganggap itu Tuhan selain Allah, itu baru tak boleh. Nah, gitu. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yu'azzim, siapa orangnya yang ia mengagungkan sya'airillah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka syiar-syiar Allah yang diagungkan itu termasuk dari ketakwaan hati. Jadi semakin kita mengagungkan syiar, menunjukkan semakin takwa hati kita. Nah, gitu. Fadalla majmu'un nasain. Maka kumpulan dari dua nas yang mengatakan innas safa wal marwata min sya'airillah, kemudian ayat surah Al-Hajj yang mengatakan wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub, menunjukkan akan annahuma min sya'airillah, bahwasanya keduanya itu termasuk syiar Allah. Itu yang pertama. Kesimpulannya, Safa Marwah itu termasuk syiar. Kesimpulan kedua, wa anna ta'zima sya'airihi min taqwal qulub. Kalau kita bisa mengagungkan syiar Allah, menunjukkan kualitas takwanya hati. Semakin kita menghormati simbol agama, syiar agama tadi, maka semakin menunjukkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa taqwa wajibatun ala kulli mukallaf. Dan adapun takwa itu adalah wajib atas setiap mukallaf. Mukallaf itu berakal, baligh, kemudian memiliki satu dari dua panca indera, mata atau telinga. Itu dia. Wa dzalika yadullu ala anna as-sa'ya bihima fardun lazimun lil haji wal umrah. Dan itu, ya, maksudnya firman Allah yang mengatakan inna safa wal marwata min sya'airillah itu yadullu ala anna sa'ya, menunjukkan atas bahwasanya sa'i pada keduanya adalah fardu, ketetapan yang wajib bagi orang yang haji dan umrah. Jadi kalau ada orang tak dia sa'i, tak sah hajinya, kan itu Pak Haji. Nah, ini Pak Haji ini dah berangkat ke Mekah kan, haji apa, backpacker. Itu dia. Kemudian kama alaihil jumhur, sebagaimana yang berada di atasnya jumhur ulama, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Wa dallat alaihil ahaditsun nabawiyah, dan telah menunjukkan atasnya fardun lazimun lil haji wal umrah. Apa hadis-hadis Nabi? Wa fi'luhu wa fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah melakukan sa'i. Wa qala khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Nah, itu dia. Berarti sa'i itu hukumnya rukun haji. Nah, kan itu Pak Haji. Fardu yang wajib bagi orang yang haji. Nah, gitu. Wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Nah, jadi ini firman Allah, siapa yang haji ke Baitullah, umrah, tidak ada dosa atasnya bertawaf pada keduanya. Sa'i. Ini kan ada kata-kata tak berdosa, berarti kan enggak wajib. Tak berdosa. Jadi kalau orang pergi haji di situ tak berdosa, sa'i di sana. Lalu muncul kebingungan, berarti ini enggak wajib ini ayat nih. Ayat ini tidak mewajibkan sa'i.
Nah, hadza ini ya, firman Allah ini daf'un liwahmi man tawahhama. Nah, jadi ayat ini nih itu adalah penolakan bagi prasangka waham. Jadi waham ini di bawah dari ragu. Nah, waham. Jadi dugaan salah. Gitu. Bagi dugaan orang yang dia menjangka, ya kan? Wa taharraja minal muslimin, dan orang yang berat. Jadi penolakan terhadap sangkaan orang yang menyangka, atau penolakan terhadap orang yang berat minal muslimin, dari kaum muslimin, anit tawafi bainahuma, untuk bertawaf di antara keduanya tadi. Jadi ini sebagai bentuk bantahan bagi sebagian kaum muslimin di masa itu yang tak mau sa'i di situ. Atau ada orang yang menyangka tidak perlu sa'i di situ. Likaunihima fil jahiliyah tu'badu indahuma al-asnam. Karena kondisi dari Safa dan Marwah itu pada masa jahiliyah itu disembah berhala dekat situ. Jadi sahabat tuh enggan. Ngapain pula ya Rasul kita sa'i di situ? Dulu orang jahiliyah tuh nyembah berhala di situ. Katanya. Maka Allah menolak sangkaan ini dengan mengatakan tidak dosa. Artinya bukan enggak wajib. Artinya kerjakan itu enggak berdosa. Fa nafa ta'ala al-junaha li daf'i hadzal waham. Allah pun meniadakan dosa untuk menolak sangkaan ini. La li'annahu ghairu lazim, bukan bahwasanya sa'i itu tidak wajib. Nah, itu hanya untuk menolak saja. Makanya kita tidak boleh hanya berpedoman kepada ayat saja, tapi tidak mau membaca pendapat tafsir para ulama. Nah, gitu kan, bahaya nanti. Wa dalla taqyidu nafyil junahi, dan pengikatan penafian dosa menunjukkan fi man tatawwa'a bihima fil haji wal umrah, pada orang yang bertawaf pada keduanya ketika dia haji dan umrah, annahu la yatatawwa'u bis-sa'yi mufradan illa ma'andimamihi al-hajja awil umrah li hajjin aw umratin. Nah, jadi pengikatan penafian dosa pada orang yang bertawaf di Safa dan Marwah ketika dia haji dan umrah, kan tadi ayatnya inna safa wal marwata min sya'airillah, ya kan? Kemudian Allah sambung, siapa yang haji atau umrah, kan diikat tuh dengan haji umrah, menunjukkan akan bahwasanya, ya kan, akan bahwasanya seseorang man atau hal wa sya'an, ya kan, la yatatawwa'u, tidaklah mengerjakan dengan sukarela, mengerjakan bisa'i sa'i mufradan, secara mandiri. Dimandirikan. Jadi artinya kalau kita mau beribadah sa'i itu nggak bisa berdiri sendiri dia. Ibadah tuh, ngapain ke Mekah mau sa'i? Gitu, nggak bisa berdiri sendiri. Illa, kecuali ma'andhimamihi, bersamaan dengan penggabungan seseorang li hajjin aw umratin, terhadap haji atau umrah. Jadi kalau mau sa'i itu ya ibadah umrah atau ibadah haji digabungkan jadi satu paket. Itu maksudnya. Bi khilafit tawaf bil bait, berbeda dengan tawaf di Ka'bah. Kita itu bisa hanya niat tawaf saja. Gitu. Tanpa harus niat haji atau umrah. Fa innahu yushra'u ma'al umrati wal haji. Sesungguhnya tawaf
disyariatkan bersama umrah dan haji, wa huwa ibadatun mufradatun, dan ia tawaf itu adalah ibadah yang mandiri, dimandirikan. Jadi inilah beberapa pandangan tentang ayat ini oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala. Berikutnya kita lanjutkan di kitab Nur Dhalam Syarah Aqidatil Awam, ya, karangan dari Syekh Manzumah Aqidatil Awam ini karangan dari Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Kalau syarahnya Nur Dhalam karangan dari kakeknya wakil presiden kita, ya, yaitu Syekh Muhammad Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Itu dia. Halaman berapa tak? 6 baris. Oh ya, yang enggak bercoret ya? Oh ya. Warabi'uha, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini berbicara tentang ghairu mubtadi', tidak melakukan kebid'ahan dalam beragama. Nah, jadi ciri-ciri pengikut Nabi itu tidak melakukan kebid'ahan dalam agama. Cuma kata Syekh Muhammad Umar Al-Jawi, bid'ah itu hukumnya 5. Kita kan sering mendengar ada ustadz sunnah, ada ustadz bid'ah, kan itu kan? Nah, itu lah. Jangan ke situ, itu ustadz bid'ah, kan itu kan? Nah, bid'ah itu hukumnya 5. Sebagaimana sunnah itu pun hukumnya ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang haram. Maka bid'ah pun hukumnya ada yang wajib, ada yang haram, ada yang mandub, ada yang makruh, bahkan ada yang mubah. Nah, sekarang sampai kita yang keempat. Warabi'uha makruhun. Yang keempat dari bid'ah itu ada namanya bid'ah makruh. Nah, ini bid'ah tapi dikerjakan makruh. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Wa huwa, dan ianya bid'ah makruh itu ma tanawalathu adillatul karahati minasy syari'ati wa qawaiduha. Ma barang. Nah, kalau di Sumatera barang dan itu dia. Sesuatu yang tanawalathu, menggapainya, menggapai sesuatu tadi. Barang ya. Sama tak? Barang juga kan? Sesuatu yang dalil-dalil kemakruhan dari syariat dan kaidah-kaidah kemakruhan itu mencapai sesuatu itu. Jadi mencapai bid'ah tadi. Ini bid'ah. Ya kan? Tapi kalau kita cocokkan ke dalil, ini lebih cocok ke makruh. Nah, maka namanya bid'ah makruh. Nah, jadi kalau kita lakukan enggak masuk neraka kita, makruh. Katakhsisil ayyamil fadilati ala ghairiha binaw'in minal ibadah, seperti mengkhususkan hari-hari utama atas hari-hari selainnya, selain yang hari utama tadi, dengan satu macam dari ibadah. Misalnya tiap malam Jumat, gitu kan? Ustadz Rizki misalnya, dia mengkhususkan satu ibadah tertentu. Nah, gitu kan, yang tidak dicontohkan Nabi. Ini bid'ah, tapi bid'ahnya itu makruh. Kenapa? Khawatir nanti selain hari itu dia tak mau beribadah lagi. Nah, gitu. Misalnya sholat tahajud cuma malam Jumat saja. Itu pun karena malam Jumat, ya kan? Nah, itu dia, sholat tahajud. Nah, malam lain tak tahajud dia. Nah, ini bid'ah makruh. Nah, itu dia. Apalagi pengantin baru, ya kan? Kadang-kadang lupa pula tahajud malam Jumat, gitu kan? Lain yang ditahajuti, gitu kan? Ibadah. Hah? Ibadah. Oh ya. Ini ibadah tuh. Zada ba'duhum, sebahagian dari ulama menambah lagi.
Wa minal bid'il makruhah, termasuk bid'ah yang dimakruhkan itu zakhrafatul masajid, menghiasi masjid-masjid. Nah, jadi misalnya masjid ya kan dihiasi seindah mungkin. Iya, jadi mengganggu orang sholat. Dia di atas lah, yang mengganggu tuh di depan ya kan, pas di depan. Makanya kalau sholat tuh jangan pakai baju kampanye. Nah, nanti pas di belakang orang terganggu orang kan, pilih saya katanya gitu. Dibaca. Nah, menghiasi masjid bid'ah tapi makruh. Wa tazwiqul masahif, menghiasi mushaf, bid'ah juga tapi makruh, tidak haram. Nah, itu dia. Wa khamisuha, yang kelimanya mubah, bid'ah tapi mubah. Wa huwa, dan ianya ma tanawalathu adillatul ibahati wa qawaiduha minasyari'ah. Jadi apa-apa yang dalil-dalil kebolehan dan kaidah-kaidah yang membolehkan dari syariat itu mencapainya, masuk ke situ. Apa contohnya? Kattikhadil manakhil liddaqiq. Jadi seperti membuat saringan tepung. Ternyata membuat saringan tepung. Jadi kalau kita mau buat kue, tepung itu disaring, itu bid'ah itu. Karena Nabi nggak pernah buat lah. Tapi bid'ahnya mubah. Kenapa? Karena lebih cocok kaidah-kaidah kemubahan itu pada bid'ah yang ini. Apalagi fafil athar, dalam beberapa riwayat athar disebutkan awwalu syai'in ahdathahu an-nasu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittikhadul manakhil. Adapun awal dari sesuatu yang mengada-ngadakannya manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarnya yaitu menjadikan saringan tepung untuk mengayak tepung. Nah, itu bid'ah tuh Pak Ji. Tapi bid'ah mubah. Nah, itu diayak dulu. Li'anna layyinal 'aish wa islahaha minal mubahat. Kenapa? Karena sesungguhnya lembutnya kehidupan, membuat hidup itu nyaman, ya kan? Perbaikan kehidupan termasuk perkara yang boleh. Dari perkara-perkara yang dibolehkan. Fawasailuhu mubahah, maka wasilah untuk sampai kepada hidup enak, perbaikan gizi, ya kan? Nah, itu berarti dia boleh juga. Nah, gitu. Dzakara dzalika Ibrahim Al-Laqani. Telah menyebutkan hal tersebut, lembutnya hidup, perbaikan hidup. Siapa? Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ini kitabnya apa tadi? Jawahirul Tauhid ya. Ibrahim Al-Laqani kan Jawahirul Tauhid. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar, wa minal mubahah, termasuk perkara yang bid'ah mubah, at-tawassu'u fil ladhidhil ma'akil wal masyarib, membuat kelapangan dalam yang enak-enak daripada makanan-makanan dan minuman. Milih yang enak ketika makan tuh bid'ah tuh. Nah, tapi mubah. Itu dia. Misalnya ada daging kambing dengan daging apa gitu kan. Pilih yang enak tuh bid'ah itu hukumnya. Itu. Tapi mubah. Nah. Apalagi wa tawsi'ul akmam wa huwa atrafu yadil qamis, maksudnya memperluas kerah baju. Bid'ah juga tuh. Nah, apa itu akmam? Ujung tangan baju. Nah, ini diperluas. Bid'ah tapi mubah. Waqad yakhtaliful ulama'u fi dzalik. Jadi ulama berselisih dalam masalah itu. Fayaj'aluhu ba'dhum makruhan. Sebagian mengatakan kerah tangan tuh kalau diperluas tuh makruh. Tapi sebagian mengatakan sunnah pula. Nah, jadi ikhtilaf ulama. Dikit lagi, wa kadza al-musafahatu. Seperti itu juga salam-salaman. Aqibal asri was subhi, setelah asar dan subuh. Jadi
biasanya kan ada sebagian masjid itu kalau setelah asar itu imamnya nggak mau salam-salaman. Ada yang setelah subuh juga nggak mau salam-salaman. Kenapa? Karena memegang pendapat yang mengatakan makruh. Kenapa makruh? Itu tempatnya zikir, kan? Pagi dan petang. Di sini dikatakan seperti itu juga salam-salaman setelah asar dan subuh. Ala maqalahu ibnu Abdissalam, sebagaimana yang telah dikatakan, yang telah mengatakannya siapa? Imam Ibnu Abdissalam. Kalau beliau ini boleh, silahkan. Silahkan salam-salaman setelah sholat subuh dan asar. Gitu. Idza safaha man ma'ahu qablaha, apabila safaha, ia menyalami, ma'ahu, orang yang bersama dengannya sebelum asar. Jadi kalau ada orang yang sebelum asar sudah dia salami, nanti siap asar, gitu kan, boleh salaman. Amma man laisa ma'ahu qablaha, tapi kalau ada orang yang sebelum asar itu belum dia salami, fa musafahatuhu mandubah, menyalaminya sunnah. Itu dia. Li'annaha 'inda liqa'i sunnah, karena salam-salaman tuh ketika bertemu itu sunnah. Ijma'an, secara ijma'. Wa kaunuhu khassaha bi ba'dil ahwal wa farrata fi aktsariha la yukhriju dzalikal ba'dha an kauniha masyru'atan. Dan keadaannya ini siman ya, atau sebagian ulama mengkhususkannya bersalam-salaman pada sebahagian kondisi dan melalaikan pada kebanyakan kondisi, melalaikannya hanya di situ apa? Musafahah, ya, melalaikan pada kebanyakan bersalam-salaman. Jadi kalau ada orang salam-salaman setelah sholat saja, gitu kan, dikhususkan siap sholat saja. Sementara kalau tak siap sholat, tak mau dia bersalam-salaman, gitu kan. La yukhriju dzalikal ba'dha, tidak mengeluarkan sebahagian itu, angkauniha masyru'atan, dari kondisi salam-salaman disyariatkan dalam agama. Jadi jangan dikatakan bid'ah salam-salaman setelah sholat, terutama asar dan subuh. Kenapa? Tetap salam-salaman itu syariat. Kalau kita mengkhususkan itu tidak mengeluarkan dia dari statusnya sebagai syariat agama. Itu maksudnya Pak Haji. Kan itu Pak. Apa misalnya Pak? Selawat, ya kan, syariat. Kalau kita mengkhususkan selawat dengan metode tertentu, tidak mengeluarkan dia dari status sebagai syariat agama. Itu dia. Baik, mungkin demikian saja. Kita akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.